Terima kasih buat kepada kawan-kawan yang sudah berkunjung di channel ini. Kali ini saya hanya pembahasan tentang materi, yaitu cara cepat belajar metode profil matching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channelnya Dona Sartika Putar-Putar atau dengan sebutan Bundanya Dirga. Terima kasih buat kepada kawan-kawan yang sudah berkunjung di channel ini. Kali ini saya hanya pembahasan tentang materi, yaitu cara cepat belajar metode profil matching. Ini khusus untuk anak perkuliahan yang biasanya itu di bidang-bidang komputer, yaitu biasanya ada pelajaran tentang SPK atau sistem pendukung keputusan di Fakultas Sains dan Teknologi itu ada. Atau di bagian bidang manajemen juga ada itu belajar SPK ini. Jadi yang ingin belajar SPK bisa lihat, dan saya akan ajari gimana cara cepatnya untuk belajar SPK itu dan gampangnya untuk belajar SPK itu tidak terlalu sulit seperti yang kita lihat di jurnal-jurnal sebelumnya, itu sangat sulit memahaminya. Jadi kali ini kita belajarnya menggunakan Excel, perhitungannya pun lebih gampang dan pemahamannya pun lebih gampang. Ini SPK ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan, sekolah, atau instansi-instansi yang menentukan karyawan atau pegawai atau suatu hal-hal yang terbaik seperti itu ya. Oke, saya akan mempresentasikannya sedikit mengenai penjelasan tentang SPK dan juga tentang metode-metode yang lain juga ada di dalamnya. Akan saya sebutkan beberapa metode, namun kita dan saya membahas mengenai tentang profil matching. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer atau termasuk berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK ini bertujuan menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan opsi solusi kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Ada beberapa jenis-jenis SPK, sebenarnya itu banyak dan banyak sekali jenis-jenis SPK ya. Yang pertama ada SAW metode SAW atau Simple Additive Weighting. Ini juga bagian perhitungan. Ya, rata-rata SPK ini bagian perhitungan. Lalu ada metode WP, Weighted Product metode. Lalu ada TOPSIS, lalu ada AHP, ada MORA, ada ARAS, ada EDAS metode, ada PSI atau Preference Selection Index. Di sini terlihat ya. Lalu ada MABAK, ada COPRAS, SMART, profil matching. Nah, ini yang akan kita gunakan, kita bahas nantinya ya. Lalu ada Electri, ada ProMat, ada Dematil, ada UTA, MAUT atau Multi Attribute Utility Theory, ada Taguchi, ada VICOR, Suara, EDAS, dan juga GADA. Mungkin masih banyak lagi metode-metode yang lainnya, tapi yang saya dapat dari jurnal atau dari Google itu hanya ini gitu. Mungkin ada lagi yang nambah ya. Baik, kita masuk mempelajari pembahasan tentang metode profil matching. Profil matching atau yang dikenal dengan GAP adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Ada tahapan perumusan perhitungan dengan metode profil matching. Yang pertama, pembobotan pada tahap atau menentukan gap.
Pembobotan pada tahap ini akan ditentukan bobot nilai masing-masing aspek dengan menggunakan bobot gap. Seperti ini ya. Kalau bobot gap itu seperti ini. Jika gapnya 0, maka bobotnya 9. Jika gapnya 1, bobotnya 8. Dan juga seterusnya. Kalau kalian lihat di jurnal-jurnal yang lain, itu juga sama seperti ini. Pembobotan, kita yang menentukan pembobotan itu, seperti itu ya. Yang kedua, pengelompokan core dan secondary faktor. Pengelompokan core faktor dan secondary faktor setelah menentukan bobot nilai gap kriteria yang dibutuhkan. Tiap kriteria dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu core faktor dan secondary faktor. Dan itu biasanya core faktor itu nilainya lebih tinggi, dan itu lebih tinggi nilai core faktor dibandingkan nilai secondary faktornya. Core faktor itu merupakan aspek atau kompetensi. Untuk menghitung core faktor, ini rumusnya, NCF sama dengan sigma NC dibagi sigma IC. Jadi kalau kalian kurang paham, ini NCF ini adalah nilai rata-rata core faktor. Sedangkan NC itu jumlah total nilai core faktor dan IC adalah jumlah item core faktor. Lalu secondary faktor atau faktor pendukungnya. Secondary faktor itu adalah item-item selain aspek yang ada pada core faktor untuk menghitung secondary faktor yang digunakan. Rumusnya sama seperti core faktor, hanya bedanya dia SF. Kalau tadi NCF, ini SF. NSF sama dengan NS dibagi sigma NS dibagi sigma IS. NCS ini nilai rata-rata secondary faktor. NS jumlah total nilai secondary faktor dan IS jumlah item secondary faktor. Yang ketiga, sudah masuk ke perhitungan core faktor dan secondary faktor, masuk ke nilai total dari perhitungan core faktor dan secondary faktor dari tiap-tiap aspek. Kemudian dihitung nilai total dari tiap-tiap aspek yang diperkirakan berpengaruh pada kinerja tiap-tiap profil. Untuk menghitung nilai total dari masing-masing aspek, digunakan rumusnya seperti ini. Nilai total aspeknya sama dengan X% nilai dari NCF atau nilai core faktornya ditambah X% dari NSF-nya atau nilai secondary faktornya, maka dapat nilai N. Keterangannya, N ini nilai total tiap aspek, NCF nilai rata-rata core faktor, NSF nilai rata-rata secondary faktor atau nilai persentase yang diinputkan. Jadi udah jelas ya, nilai rata-rata core faktor X% nilai kali nilai rata-rata core faktor ditambah X% dikali nilai rata-rata secondary faktor, maka dapat nilai totalnya. Dan biasanya nilai NCF-nya itu lebih tinggi dibandingkan nilai SFF. Seumpamanya 70% nih ya. 70% ditentukan untuk nilai core faktornya. Makanya dan untuk mencapai 100%, 70 tambah 30 kan 100. Jadi dia 30%-nya untuk NSF-nya. Nilai secondary faktornya. Itu untuk mencari perhitungan nilai totalnya. Setelah sudah dicari perhitungan nilai total, dia masuk ke perankingan hasil akhir dari proses profil matching. Ini mengacu pada hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh rumus. Seperti yang saya bilang tadi, 70% NCF ditambah 30% NSF. Oke, keterangannya NCF ini adalah nilai core faktor, NSF nilai secondary faktor. Jadi setelah ini sudah saya presentasikan, kita bisa lihat beberapa jurnal. Lihat ada jurnal mengenai tentang pemilihan karyawan terbaik, ini saya ambil ya. Dia menggunakan metode profil matching. Saya dulu ini dia. Sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode profil matching.
Dengan ini ya dia, Marvin Anthology February Study. Ini jurnal yang diterbitkan oleh mereka, jurnal ilmiah. Saya juga awalnya belajar dari sini. Di sini saya ajari mereka menggunakan tabel ya. Ini nilai gapnya sudah ditentukan mereka. Dan rumusnya juga sama. Ada aspeknya, untuk ada analisis ya, aspek kesetiaan. Jadi dia gini, untuk menentukan suatu metode yang dibutuhkan, seumpamanya kalian mau membuat salah satu pemilihan karyawan terbaik ini ya, ataupun pemilihan siswa terbaik di sekolah. Jadi kalian itu harus sudah ada menentukan kriteria apa yang dibutuhkan untuk suatu hal tersebut, untuk memutuskan suatu hal tersebut. Jadi seperti kalau dia ini dijelaskan untuk karyawan terbaik, kriteria-kriterianya di sini ada beberapa aspek yang sudah dijelaskan. Salah satu ini aspek kejujuran, kesetiaan, sikap, produktivitas, seperti kedisiplinan, kerjasama, seperti itu. Jadi saya itu awalnya belajarnya itu dari sini, dan ini saya awal belajarnya itu sangat berat pertamanya ya, dan kurang paham ini gimana dan gimana. Dan setelah beberapa lama saya pahami, saya konsultasi dengan beberapa dosen saya di kampus. Ternyata yang lebih gampang itu belajarnya itu bisa menggunakan Excel. Di situ perhitungannya yang lebih gampang dan enak, dan gimana cara mengerjakannya juga. Jadi buat kalian yang ingin tahu gimana cara belajarnya, jangan lupa ikuti di channel ini. Pertama kita buka di sini Microsoft Excel-nya ya. Microsoft Excel. Contohnya mau menentukan karyawan, pemilihan siswa terbaik di sekolah SMA. Contoh Tunas Bangsa. Oke. Kita memilih ini. Jadi kan salah satunya ini kriteria yang diutamakan itu apa? Salah satunya menentukan kriterianya. Kriteria ini itu diambil bukan kita sendiri, tapi apa yang dibutuhkan sama sekolah itu, yang paling menonjol di situ, yang sudah dirumuskan di suatu instansi, perusahaan, atau sekolah yang lainnya, begitu maksud saya. Jadi kriteria sudah ditentukan kian, dia di bidang apa yang paling menonjol. Contohnya ya, kriteria ini memiliki aspek, salah satunya dia aspek pendidikan, aspek kedisiplinan. Apakah si anak ini disiplin atau tidak? Ada subnya, sub kriterianya kita buat dari ini contoh ya, dari aspek kedisiplinannya, kehadiran, baru yang B, etika. Itu satu kriteria. Yang kriteria kedua memiliki aspek kecerdasan. Apakah si siswa ini cerdas atau tidak, dan berapa persen dia nilai tertingginya. Cerdasan, dia ilmu pengetahuan alam, nilainya berapa nanti kita tentukan setelah kita menentukan gap. Lalu ilmu pengetahuan sosial, tidak lupa dengan ilmu agama. Oke. Lalu masuk ke kriteria selanjutnya, aspek
aspek ekstrakurikuler. Apakah dia mengikuti atau tidak? Ekstrakurikuler itu kan banyak ya, ada di bidang olahraga, bidang ini gitu. Contohnya dia bidang olahraga. Astagfirullah. Baru di bidang kesenian atau kesenian dan juga budaya, bidang agama di luar dari sekolah ya. Jadi ini sudah ditentukan aspeknya. Lalu kembali yang pertama, menentukan pembobotan nilai atau gap seperti yang ada di sini tadi. Jika nilainya 0 sama dengan sekian. Jika nilainya seperti ini, jika nilainya 0, bobot nilainya 9. Jika nilainya 1, bobot nilainya 8. Seperti itu. Jadi kita copy aja untuk melihatnya. Kita buat aja sini biar nggak besar kali ya, dan bisa terbaca ya. Oke, setelah menentukan nilai bobot gap seperti yang saya presentasikan tadi, yang kedua pengelompokan core faktor dan secondary faktornya. Core faktornya berapa dan secondary faktornya berapa. Jadi kita langsung saja kita masuk ke sheet 2 nya aja, langsung masuk pembuatan kolom-kolomnya biar lebih gampang. Untuk penghitungan selanjutnya tinggal tarik selesai semua. Itu maksud saya. Buat salah satu di kriteria pertama kedisiplinan. Oke. Seperti yang ada di set 1. Ini dia kriteria kedisiplinan, aspek kedisiplinan. Di sini kita tentukan pertamanya nama siswa, namanya ya. Baru pengelompokan kodenya. Umpamanya ini kita buat di kodenya A1 aja kita buat ya. Kode ini A1, ini A2, kode B1, B2, B3, kode C1, C2, C3. Jadi lebih gampang nanti kita melihatnya seperti ini. Kodenya. Jadi tadi kodenya nama, kode kita buat di sini A1, A2. Jadi A1, A2 ini yang biasanya seperti ini. Setelah menentukan pembobotan nilainya, menentukan nilai dari batas ambang core faktor dan secondary faktornya. Kita buat aja di sini core faktor atau CF-nya itu 70%. 70% atau berapa, kita buat nilai tertingginya 3 aja. Nilainya 3. Baru secondary faktornya kita buat nilai targetnya 2. Ini CF dan SF, dimana nilai dari kriteria kedisiplinan ini dia harus lebih tinggi salah satunya, menentukan core faktornya dan secondary faktornya. Kita buat aja core faktornya itu 70% dan secondary faktornya itu 30%. Jadi 70 tambah 30 itu jumlahnya 100%. Setelah menentukan ini, kita buat target di sini.
target A1, target A2. Nah, target ini menentukan nilai batas tertingginya ya. Ini kan sudah ditentukan nilai batas tertingginya 3 dan 2. Jadi nilainya itu tidak boleh melebihi dari 3 dan 2 nantinya. Tapi ini kita buat tabelnya aja dulu. Lalu kita masuk ke gap. Nah, untuk gap A1, gap A2. Yap. Jadi setelah masuk buat gap, kita buat itu bobot A1, lalu bobot A2. Kita masuk di sini seperti yang ada di rumusnya ya, NC sama IC. Ini jumlah nilai core faktor dan IC itu core faktornya. NC dan IC. Baru masuk ke secondary faktornya ya, SF yang seperti ini tadi di sini jelaskan. NS sama IS. NS sama IS. Lalu nilai jumlah apanya seperti ini, presentasikan tadi. NSF, NCF dan NSF. Nah, NCF dan NSF. Masuk ke nilai total. Kita buat aja di situ NT. Nilai total atau N. Di sini N ya, kita buat aja NT di sini. Oke. Kita buat aja kolomnya. Kita buat di kolom. Kalau dibuat kolom kan dia lebih rapi gitu kelihatannya. Jadi untuk selebihnya kalau dia pengerjaannya di Excel itu lebih gampang dibandingkan buat tabel satu-satu, buat tabel lagi satu-satu, itu pusing. Masuk bentar ya. Nama contohnya kita buat namanya Agus Hutomo, ini umpama. Jadi bagi penonton yang kebetulan namanya saya mohon maaf. Ini Agus Hutomo. Kita buat pertama targetnya di sini 3, 2. 3, target A2-nya 2. Untuk menentukan gap, nanti di target A1 dikurang A2. Contoh, Agus Hutomo. Dari kriteria kedisiplinan, A1 tadi di sini dikatakan dia tingkat kehadirannya. Di A2-nya etikanya. Ini umpama, ya. Tingkat nilai tertinggi untuk kehadirannya itu nilainya 3. Kita buat contohnya si Agus Hutomo ini dia kehadirannya bagus, kita buat nilainya 3. Dan untuk A2-nya, untuk etikanya dia juga memiliki nilainya bagus. Untuk menentukan nilai gap ya, kalau tadi seperti jurnal kan pusing gimana cara pengerjaannya. Memang di sini lebih detail, tapi kita cari cepat memahami maksud saya. Nilai gap target dikurangi 3. Contohnya 3 langsung aja sama dengan 3 dikurang A1-nya 3. Karena gap A1 jumlahnya 0. Yang ini juga seperti itu. 2 dikurang
ini 2 ya, nggak boleh ini 2, bukan 3, karena nilai tertingginya 2. Gap 2 nya juga seperti itu. Untuk menentukan bobot sesuai dengan angkanya, jika gap A1 nya 0, maka bobotnya berapa? Kita lihat di sini, gap A1 nya 0, maka bobotnya 9. Kita masukkan di sini 9. Bobot A2 nya 9 juga, kenapa 9 juga? Karena dia sama-sama 0. Nah, sama-sama 0 di sini ya. Untuk menentukan nilai NC, nilai core factor, ini dia, core factor. Dia atau bobotnya, core factor A1 harus sama dengan nilai NC. Masukkan 9. IC harus sama dengan nilai NC. Masukkan 9. NS juga begitu. Harus sama dengan nilai bobot A2-nya. Masukkan 9. Dan IS-nya harus sama dengan nilai NS. Kita masukkan 9. Untuk mencari NCF ini penjumlahan ya. Jumlahan pembagian. NCF sama dengan, sesuai dengan di rumusnya tadi, NCF sama dengan NC dibagi IC. Jadi sama dengan NC dibagi IC, hasilnya 1. NSF nya juga begitu, sama dengan NS dibagi IS. Untuk mencari jumlah nilai totalnya, nilai total, kita lihat di pembahasan lagi sebelumnya. Ini dia, untuk mencari nilai totalnya, 70% NCF ditambah 30% NSF. Di sini ya, 70% NCF ditambah 30% NSF. Jadi sama dengan, kalau 70% dia dikomakan aja, kita nyari ujungnya sama dengan 0,7 dikali NCF ditambah, buka kurung lagi, 0,3 dikali NSF. Jadi hasilnya 1. Kita buat di sini ada beberapa contohnya, Heni Putri, contohnya ada Dewi, ada Dian, ada Fahri, ada kita buat namanya Sinta. Jadi di sini ada beberapa siswa, ini contoh ya, ada 6 siswa. Jadi kalau mau melihat, kalau di sekolah itu kan banyak ribuan siswa, jadi tinggal seperti ini aja. Kalau nilai ini tetap sama, kopikan semua di sini. Selebihnya kita sendiri menentukan, inputkan di sini berapa nilai tertingginya. Contohnya, untuk kehadiran si Heni nilainya 2, tapi etikanya bagus. Untuk Dewi Heninya 2, etikanya bagus. Untuk Dian kehadirannya bagus, etikanya sedang. Jadi kalau seumurnya Fahri, kehadirannya seumpamanya 1, payah kali masuknya, etikanya apalagi, itu yang parah-parahnya mungkin ya. Jadi kalau seumpamanya kehadirannya 1, etikanya 3. Ini. Jadi untuk menentukan nilai gapnya, cukup tarik aja ke bawah gini. Nah, dan bobotnya
kita sesuaikan ya. Jika dia gapnya 1 seperti ini, kita pindahkan aja dia kemari biar lebih enak masukinnya. Bisa jika gapnya 1 maka bobotnya 8 untuk A1. Jika ini sama 8 1, jika dia minus 1 maka bobotnya 7. Jika 0 maka sama dia 9. Ini kalau di 2 berarti dia 6 nih ya, 2 6. Ini dia 1 8, gapnya 2 6 minus 1 7. Jadi untuk menentukan NC nya kita hapus saja. Tadi ini NC, ini IC, ini harus sama, ini juga harus sama. Sebenarnya ini dirumuskan bisa ya, jika dia sekian apa sekian gitu. Cuman saya tadi coba ada komanya yang sulit gitu. Jadi nanti buat kawan-kawan yang istilahnya sudah paham, tinggal jika bobotnya dirumuskan aja sama dengan if sama dengan sekian, itu gak bisa dibuat seperti itu. Jadi nilainya kita tinggal masukkan 8, IC-nya 8 7 7. Jadi ini 8 7 7 9 9 9 9. Ini 6 8 seperti ini. Jadi bisa dilihat ini seperti ini, dan di sini terlihat berapa jumlah persennya, berapa jumlah dari ininya itu sudah terlihat. Oke, sepertinya ada yang sulit. 3 minus 1 dia 7 minus 1 7 1 1 8. Oke, sudah pas. Ini untuk di kriteria aspek kedisiplinan. Kriteria aspek kedisiplinan. Oke. Jadi untuk melihat kita masuk ke aspek kode. Jadi di aspek kedisiplinan nilai totalnya udah nampak, ini 1 seperti itu ya. Sudah terlihat ya 1 1. Nah, untuk aspek kecerdasan kita buat dengan kodenya B1, B2, B3. Biar lebih gampang kita kopikan aja. Kita copy, kita buat di sini aspek kecerdasan atau pengetahuan. Kita tinggal tambah insert kolom. Di sini IPA, pengetahuan alam, pengetahuan sosialnya, dan agama. Kita ganti saja B1, B2, dan B3. Ganti target B1, target B2,
target B3. Gap 1, gap 2, dan tambahkan kolomnya lagi. Gap B3. Ini bobotnya bobot B1, B2, bobot B3, NC, IC, NS, nilai core faktor, nilai secondary faktor, NS dan IS. Untuk yang di sini core faktor dan secondary faktor, dia menentukan 2 core faktornya dan 1 secondary faktornya. Jadi kalau seumpamanya di agama ini kita buat dia 30%, berarti di sini dia 35% untuk core faktor dan juga 35% untuk core faktornya. Jadi jumlahnya 100. Ini CF, ini core faktornya, dan ini SF. Itu paham ya? Targetnya tetap sama. Berapa nilai target tertingginya? Targetnya kita buat karena 3 tertinggi, berarti dia target B1 3, target B2 2, target B3 1. Oke. Untuk B1 nilainya atas nama Agus Hutomo, kita buat nilainya karena targetnya 3, kita buat aja 3, dan nilai B2 nya kita buat aja 2, dan ini 1. Ini kita buat 2, 2, 1. Ya nggak sama ya, 1, 2, 1, 3, 1, 1. Kita acak gitu ya. 3, 2, 1. Ini sintanya 2, 2, 1. Jadi ini bisa tinggal kita copy aja sama. Kita copy. Oke, menentukan gap B1 dan juga B2. Tetap seperti biasa ya. Sama dengan target B1 dikurang B1 nya 0. Begitu juga dengan B2 nya, target B2 dikurang B2, target B3 dikurang B3. Jadi untuk selanjutnya bisa di copy. Ini untuk menentukan bobotnya. Untuk bobotnya bisa dilihat dari sini. Karena kita ngerjainnya di SL, kita bikin proses cepat. Proses cepatnya cukup seperti ini aja. Kita buat rumus. Kalau tadi kita carinya manual, ini kita rumuskan aja. If dia I6 nya 0, maka nilainya 9 seperti yang tadi ya. Dan if I6 nya
Misalnya ya, jika I6 nya sama dengan 0 maka 9. Jika I6 nya sama dengan 1 maka 8. Jika I6 nya sama dengan -1 maka hasilnya 7. Jika I6 nya sama dengan 2 maka dia hasilnya 6. Nilai bobotnya 6. Jika I6 nya sama dengan -2 maka hasilnya -6. Seperti itu ya. Hasilnya 5, hasilnya 5. Jika dia I6 nya sama dengan -1 maka hasilnya 4. Jika dia I6 nya -1 maka hasilnya 3. 6, 5, 4, 3. Oke. Jika dia -1 ya 4. Terbalik, ini 1 sama dengan 4. Kalau -1 hasilnya sama dengan 3. Jadi 0, 1, -1, 2, -2, sama ini 3, baru ini -3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Karena nilai tertingginya juga sih targetnya 3, jadi batasnya 3 aja ya. Tutup. Oke, dapat nilainya 9. 0, 9. Kita cek di sini. 0, 9. Oke. Ini tinggal tarik. Untuk menentukan nilai bobot B2 nya sama target B2 dikurang B2 nya yang akan diinputkan. 0. Untuk B3 nya juga sama seperti itu, target B3 1 dikurang B3 nya, nilainya 1 dengan 0. Sorry, ini bobotnya sudah ditentukan ya, maksudnya menentukan gapnya. Jadi maksud saya untuk menentukan bobot B1 saya jadi silap. B2 dan B3 nya dia sama seperti ini, jadi tinggal ditarik aja kursornya. Oke, maaf saya hilap sebentar. Hilapnya nggak lama-lama kok, sebentar aja. Jadi untuk menilaikan NC dan IC nya, untuk menentukan NC karena dia di sini core faktornya ada 2, jadi dia dijumlahkan. Jadi penjumlahannya core faktor 2, 9 ditambah 9 sama dengan 18, karena dia ada 2 core faktor.
untuk IC-nya harus sama dengan nilai NC. Ya, harus sama dengan nilai NC. Jadi untuk nilai secondary faktornya, karena secondary faktornya itu cuma 1, ini cuma 1, ya 1 aja. Jadi dia di target B3 nya aja. B3 berarti 9. Oke. IS nya juga sama seperti ini. Oke. Lalu untuk NCF nya dia sama di aspek kedisiplinan tadi. Kalau di sini dia NC dibagi IC, berarti di sini juga sama, NCF-nya sama dengan 18 dibagi 18, 1. Untuk NS-nya sama juga seperti itu, NS dibagi IS, seperti itu. Jadi karena kita melakukan hasil gampang, tinggal tarik ke bawah. Untuk menentukan nilai total, karena dia dua aspek nih kan, 70% NCF ditambah 30% ini dia sama aja 70%, karena tadi kan 35 tambah 35 kan 70. Jadi untuk nilai totalnya NCF nya dia sama seperti ini, 70% NCF ditambah 30% NSF. Jadi aspek kecerdasannya sama dengan 0,7 dikali NCF ditambah 0,3 dikali NSF. Jadi hasilnya nilai totalnya juga sini, nilai totalnya ya. Ini nilai total. Kita warnai aja biru, sama seperti ini, nilai total biru. Oke. 1 sudah aspek kedisiplinan, masuk ke aspek kecerdasan, dan kita masuk ke aspek ekstrakurikuler. Oke, seperti yang tadi kita copy aja, kita tinggal ganti judulnya aja, kita masukkan di sini kriteria ekstrakurikuler. Jadi di sini ada, karena dia sama-sama 3, olahraga, kesenian, agama. C1, C2, C3. Target C1, target C2, target C3, C1, C2, C3, C1, C2, C3. Oke, sudah dapat seperti ini. Ini
kita hapus ya. Targetnya biarin, dan bobotnya gapnya kita hapus, dan nanti otomatis sendiri. Untuk target Agus Utomo pokoknya nilainya 2, 1, 1. Ini kita masukkan ini umpamanya aja ya, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1. Oke, masuk kemari. Untuk menghitung gapnya seperti yang tadi, dikurang ini C nya 3 sama dengan 3 dikurang 2, gap 2 nya 2 dikurang 1, gap 3 nya 1 dikurang 1. Jadi kalau dia pakai Excel, dia otomatis terganti sendiri. Seperti itu ya. Sudah otomatis terganti sendiri dan sudah terisi sendiri. Setelah kita tentukan dia menghitung NCF-nya dan juga NSF-nya, dapat nilai totalnya, maka kita bisa menggabungkan dari ketiga aspek ini, namanya nilai total keseluruhan. Nilai total keseluruhan. Jadi nanti nilai total dari aspek kedisiplinan ditambah nilai total dari aspek kecerdasan ditambah dari nilai total aspek ekstrakurikuler. Caranya gimana? Gampang, tinggal kita tambahkan aja. Ini kita copy aja biar tinggal menghapus nanti ya. Nilai total atau rankingan. Nilai total atau perankingan. Jadi nilai total dari aspek A, B, dan C. Ini kita hapus aja. Kita hapus kolomnya. Jadi untuk menentukan nilai akhirnya, dia diambil dari nilai totalnya. Kita ambil dari sini kedisiplinan 1. Untuk di kecerdasan 1. Untuk di C ekstrakurikulernya 4. Jadi tinggal kita tarik aja kursornya ke bawah untuk menyelesaikan nilai totalnya. Dia 35%, jadi 70% ditambah 30%. Contohnya seperti ini. Karena dia ada 3 kriteria. Untuk mencapai 100%, jadi sama dengan 0,35 dikali 1 ditambah 0,35 dikali 8,3
tambah 0,30 kali 9 sama dengan 5955. Kita bikin aja biar gampangnya. Dia 35% ditambah 35% tambah 30%, atau di sini aja ya, 35. Oh ya, di sini ada 35 30. Oke, jadi ini 6 terlihat di sini. Jadi kalau untuk menentukan siapa yang paling terbaiknya siswanya, bukan dilihat dari nilai tertingginya, tapi dari nilai yang terendahnya. Kenapa? Contohnya si Fahri. Si Fahri ini dia nilai totalnya 7.700. Kita lihat dari kedisiplinannya, dia nilainya 1 dan etikanya juga 1. Kan nggak mungkin itu yang terbaik, tapi terburuk ya. Jadi untuk menentukan terbaiknya ini ada 2, Heni dan juga Dian. Nah, keduanya sama-sama menjadi siswa yang terbaik. Jadi begitulah proses belajar metode profil matching menggunakan Microsoft Excel. Tidak tabel-tabel ya seperti di jurnal itu juga sama sih sebenarnya, tapi itu agak sulit untuk memahaminya bagi saya, dan saya juga belajarnya dari jurnal itu juga. Saya tidak menyalahkan, tapi saya juga mendukung. Tapi kita cari gimana memecahkannya biar jadi gampang dan juga lebih paham untuk dimengerti. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.